Selamat pagi grade 4. Hari ini kita kembali belajar tematik. Kita akan mempelajari tema 2 subtema 3 yaitu energi alternatif. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5. Materi yang kita pelajari cuma 2 pelajaran. Yang pertama IPS, menjelaskan manfaat jagung dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar SBDP, yaitu menyanyikan notasi lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Oke, yang pertama kita akan belajar IPS, menjelaskan manfaat jagung dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh. Salah satu makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia adalah jagung. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang jagung. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan yang terbuat dari jagung? Coba sekarang kalian perhatikan beberapa gambar makanan yang ada di sini. Kalian bisa sebutkan makanan apa aja? Ya, ada jagung bakar, ada popcorn, atau orang biasa juga menyebutnya berondong jagung. Ya, ada jasuke, puding jagung, bubur Manado atau bubur Tinatuan, bakwan jagung, nasi jagung, dan sayur asem. Coba kalian lihat, sayur asemnya juga terdapat jagung. Nah, apakah kalian pernah memakan semua makanan ini? Ya, ini adalah semua makanan yang terbuat dari tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok, misalnya di Madura dan di Maluku. Jagung juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor dan bahan penghasil listrik. Sekarang kita akan membaca. Kalian buka buku kalian di halaman 103. Di situ ada bacaan teks tentang jagung. Oke, sekarang kita akan baca bersama-sama. Jagung. Jagung merupakan jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Di beberapa negara seperti Amerika dan Afrika, jagung dijadikan sebagai bahan pokok, makanan pokok. Di Indonesia, Madura merupakan daerah yang memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi. Bulir biji jagung adalah bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, antara lain jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, berondong jagung, dan sayur asem atau sayur bening. Jagung tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga dijadikan sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Coba sampai di sini dulu, kalian perhatikan. Di sini Miss kasih garis-garis. Kenapa? Karena ini adalah suatu informasi yang penting. Jadi kalian juga bisa memberikan tanda garis pada buku kalian. Oke? Kita lanjutkan lagi ya di paragraf ketiga. Berbagai olahan makanan dari jagung biasanya dimanfaatkan biji jagung yang masih muda atau tidak terlalu tua. Namun, biji jagung kering juga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Biji jagung kering dijadikan bahan untuk membuat tepung jagung atau maizena. Tepung jagung digunakan untuk mengentalkan sup atau saus. Jagung tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, tetapi juga untuk keperluan industri. Salah satu pemanfaatan jagung adalah industri kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu lainnya. Kerajinan tersebut memanfaatkan bonggol jagung. Di Jepang, jagung dimanfaatkan dalam bidang teknologi.
Sari pati jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer untuk membuat kotak komputer. Nah, berdasarkan teks tersebut, kalian diminta untuk mendiskusikan manfaat jagung bagi manusia dengan teman sebelahmu. Ya, tetapi karena kita tidak masuk, di sini sudah berikan beberapa manfaat jagung bagi manusia. Ya, yang pertama sebagai makanan pokok. Yang kedua sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Yang ketiga, biji jagung kering tadi kan dijadikan bahan untuk membuat tepung jagung atau maizena. Yang keempat, untuk industri kerajinan tangan. Ya, itu semua manfaat jagung yang ada di bacaan tersebut. Coba kalian bisa baca kembali, bisa cari lagi apa manfaatnya. Kalau kalian masih menemukan, kalian bisa menambahkannya. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa makanan pokok selain nasi. Yang pertama adalah beras singkong di desa Cirendewi, yaitu desa ini terdapat di Cimahi, Jawa Barat. Kalian pernah lihat atau pernah memakainya? Coba kalian perhatikan gambarnya itu ya. Singkong tumbuh subur di desa Cireundeu, sehingga masyarakat di daerah ini menjadikan singkong sebagai makanan pokok mereka. Mereka mengolah singkong menjadi tepung atau beras singkong. Ya. Yang kedua adalah sakelan. Sakelan ini sama dengan nasi jagung. Sakelan ini di desa Sigedong di daerah Temanggung, Jawa Timur. Masyarakat desa Sigedong menjadikan nasi jagung atau sakelan sebagai makanan pokok. Yang ketiga adalah sagu. Sagu ini banyak terdapat di Maluku dan Papua. Sagu adalah tepung yang berasal dari pohon sagu. Nah, proses pembuatan tepung sagu ini sangat sulit ya. Coba kalian perhatikan. Pertama, sagu ditebang, jadi menebang pohon sagu dan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong sepanjang 50-100 cm. Kemudian dibawa ke pinggir Danau Sentani untuk proses pemarutannya. Batang sagu yang akan diolah menjadi tepung dihancurkan dulu dengan cara pangkur menggunakan mesin seperti mesin parut kelapa. Hasil pangkur ini berupa serbuk kayu halus. Serbuk kayu tersebut diletakkan di pelepah sagu, kemudian diberi air sambil serbuk sagu diremas-remas menggunakan tangan. Di bagian bawah pelepah terletak saringan dari kain untuk menampung serat kayu yang akan dikembalikan ke pelepah sagu untuk diberi air dan diremas-remas kembali. Proses ini dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan pati sagu. Tepung sagu tersebut dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam karung yang lebih dikenal dengan nama tumang. Setelah itu berarti sagu tersebut siap dikonsumsi atau siap dipasarkan. Nah, kalian perhatikan gambar ini ya. Itu adalah dari pohon sagu, kemudian diolah menjadi tepung sagu atau pati sagu. Kemudian mereka masak menjadi makanan pokok mereka. Apa yaitu? Papeda. Coba kalian perhatikan yang keempat. Ada tanaman itu seperti bunga ya. Itu adalah jamawet di Biak Numfor di daerah Papua. Jamawet adalah sejenis tanaman serelia. Di daerah tersebut tanaman ini sangat subur dengan nama lokal pokem. Jadi orang-orang di sana di Papua menyebutnya tanaman ini lokal pokem. Bagi masyarakat tersebut, jamawet dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan komoditas adat sejak berabad-abad lalu.
Nah, yang kelima pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah umbi jalar dari suku Dani di Jayawijaya, Papua. Masyarakat suku Dani mengkonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok. Mereka menyebut ubi jalar dengan hipere. Jadi masyarakat di sana menyebutnya adalah hipere. Nah, ubi jalar ada dua macam ya. Ada yang dalamnya itu warnanya itu coklat kuning-kuningan. Juga ada yang kulitnya juga berwarna merah. Nah, sekarang kita akan membahas SPDP. Kita akan menyanyikan notasi lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Kita akan menyanyikan lagu Naik Becak. Sebelum kita bernyanyi, coba kalian perhatikan dulu. Nah, kita akan mengidentifikasi. Ya, Naik Becak adalah judul lagunya. Sedangkan 4/4 itu adalah birama. Jadi setiap birama terdiri atas 4 ketukan. Sedangkan riang itu adalah tempo. Tempo itu apa? Menyatakan cepat lambatnya lagu yang akan dimainkan. Jadi tempo ini berfungsi untuk menyatakan cepat lambatnya lagu yang akan dimainkan. Ya. Di lagu Naik Becak ini ada tempo yang digunakan adalah riang, tempo riang. Nah, sedangkan tempo riang ini disebut juga allegro. Nah, sekarang di sini Miss Devi akan memberikan contoh bagaimana menyanyikan lagu Naik Becak. Kalian perhatikan, kalian dengarkan, kemudian kalian bisa mempraktekkan untuk menyanyikan lagu Naik Becak. Kalian siap? Oke, selamat mendengarkan. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Nah, kalian setelah mendengarkan, kalian bisa menyanyikan. Berarti pembelajaran 5 hari ini sudah selesai. Kalian sekarang tugasnya mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih halaman 107. Di situ cuma ada 4 soal. Untuk yang soal nomor 1, kalian disuruh membuat sebuah peta pikiran tentang pemanfaatan jagung oleh manusia. Nah, tadi Miss Devi di videonya ini sudah ada manfaat jagung bagi manusia apa saja. Kalian tinggal membuat peta pikirannya. Kalian sudah tahu kan bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, peta pikiran itu yang ada seperti garis kotak-kotaknya itu. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 sudah Miss Devi jelaskan di SPDP ini ya. Tempo lagu itu fungsinya apa? Kemudian di Naik Becak apa yang digunakan temponya. Oke. Kalian selamat mengerjakan. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.